Men. Disiarkan langsung ini tuh. Desti nggak kelihatan. Semoga didengar. Yuk nanti Jon, tempat Desti. Nggak kelihatan nanti. Level 2 situ. Nakal ya. Kalau bapaknya nggak ada nih. Tanda pak. Kami. Direkam lu Bang. Nyampe ke mana ya? Nyampe ke mana ya? Baik, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, dan tentu saja seluruh pengikutnya yang sedang menjalankan risalahnya hingga hari kiamat. Pagi hari ini, sebagaimana yang sudah kita azamkan setiap Senin pagi, kita melaksanakan taklim pekanan, yakni membahas fikih muamalah. Dan kebetulan ini adalah lanjutan dari persoalan jual beli dalam pandangan syariat Islam. Hal yang barangkali sebagai mukadimah penting untuk saya sampaikan ke hadapan hadirin sekalian. Jadi boleh dikasih tuh, jangan dilihatin doang deh. Ada tester Sutari. Ya, bagian atas semuanya. Ya. Kita memahami bahwa yang namanya konteks jual beli ini adalah banyak ragam, banyak aktivitas dan banyak hal yang harus kita gali. Ya, tentu dalam masalah ini bagian dari perkara yang menjadi aktivitas utama di properti syariah di Sukamana Islamic Finance ini tentu saja. Maka tentu mudah-mudahan ini menjadi tambahan amunisi, tambahan pengetahuan bagi tim marketing ya, untuk kemudian bisa lebih memahami sedikit demi sedikit dengan seperti apa seharusnya jual beli dalam pandangan Islam yang kalau kita lihat atau saya lihat tentu dengan perkembangan teknologi yang ada makin kesini tentu kita juga harus semakin bisa beradaptasi ya, termasuk terkait dengan perkara jual beli ini sehingga aktivitas kita dalam melaksanakan jual beli ini tidak terkesan kaku atau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Wabil khusus bagi kalangan masyarakat yang punya hajat untuk punya rumah tetapi memiliki keterbatasan finansial, keterbatasan sarana dan prasarana dan sebagainya, tentu saja ini sangat dimungkinkan diberikan fasilitas oleh properti syariah ini untuk bisa mendekatkan keinginan masyarakat untuk memiliki properti atau memiliki rumah dengan berbagai alternatif pembelian yang memudahkan mereka. Maka dalam konteks jual beli dalam pandangan Islam sesi lanjutan ya, kalau ada apakah ada lanjutan 2, lanjutan 3 dan sebagainya ya, ada apa namanya kayak sinetron ya, terus berlanjut begitu mudah-mudahan. Nah dalam kesempatan pagi hari ini lanjutan atau jual beli dalam Islam sesi lanjutan ini kita akan berbicara bai'u mu'ajalus saman. Apa itu bai'u mu'ajalus saman? Ya, yakni jual beli bertempo. Ya, dengan bahasa lain kredit. Ya. Ini ada aturan mainnya tentu saja. Sebagai sebuah model jual beli yang tentu saja sekali lagi tujuan kita memberikan kemudahan kepada calon konsumen, tentu juga harus dengan sebuah mekanisme tertentu. Yang ini tentu saja tanpa ada maksud mempersulit atau membuat alur yang demikian panjang ribet sehingga ujung-ujungnya yang penting bapak atau calon konsumen ini tanda tangan deh, kita nanti bantu semuanya, tahu-tahunya di belakang malah tujuannya nyakit leher ya. Ini tentu perkara yang tidak boleh terjadi pada pelaku usaha, khususnya penjual ya, atau pedagang atau developer atau siapapun namanya, ketika
tidak secara tunai. Nah, jual beli bertempo ini tentu maksudnya adalah kurang lebih demikian. Jadi jual beli dengan teknis pembayaran setelah barang diserah terimakan. Pakai dulu barangnya, bayar kemudian. Kurang lebih demikian. Ya. Jual beli model ini tentu harus kita ketahui, ya. Apa itu hukumnya jual beli model begini? Ya. Barang dipakai terlebih dahulu, ya. Kemudian pembayaran dilakukan. Insya Allah hukum dari jual beli dengan teknis pembayaran setelah barang diserah terimakan dari si pembeli kepada dari si penjual kepada pembeli, tentu hukumnya adalah boleh ataupun mubah. Ini yang kemudian landasan hukum dari transaksi jual beli dengan teknis pembayaran dilakukan setelah barang diserah terimakan dari si penjual kepada pembeli. Dari mana dalilnya? Ya tentu kita juga harus tahu, ya. Dalil kebolehan dari transaksi model demikian. Ya. Nah, tentu kita sebagai seorang muslim, ya, menyatakan melakukan satu perbuatan apapun itu namanya mesti memiliki landasan hukum. Ya, tidak serta-merta semua perkara ketika dinyatakan begini begitu tanpa diketahui landasan hukum syariatnya seperti apa. Di antaranya adalah apa yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya. Ya, ada kalimat waktu yang ditentukan. Namanya juga kredit, terserahlah bayarnya kapan, enggak ditentukan. Ya, ketentuannya demikian. Jadi boleh, bahkan harus tercatat, ya, ketika tidak secara tunai. Karena kalau secara tunai tidak tercatat tidak ada masalah. Namanya tunai begitu. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah waktunya ditentukan. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Inilah dalil kebolehan muamalah berjangka atau bertempo atau tidak secara tunai. Nah, kemudian ya, berikutnya adalah dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dinyatakan Istara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudiyyin ta'aman binasi'atin warahanahu dir'ahu. Rasulullah SAW membeli sebagian bahan makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran dihutang, dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya. Ini yang dilakukan Rasulullah. Karena mau maka bertransaksi dengan siapapun boleh. Dalam konteks ini Rasul bertransaksi dengan seorang Yahudi. Ini sering disalah tafsirkan oleh sebagian orang yang memang punya niatan tertentu kaitan dengan sikap toleransi yang akhir-akhir ini khususnya di momentum Desember selalu dimunculkan sebagai sebuah hal yang rasa-rasanya kembali yang diminta untuk melaksanakan ini hanya umat Islam, ya, untuk bertoleransi. Di antaranya ini salah satu landasannya. Rasul saja nggak masalah ketika berinteraksi dengan orang Yahudi. Jual beli disamakan dengan toleransi. Ya. Ini satu hal yang sangat terlalu menyederhanakan persoalan. Yang dimaksud toleransi dalam persepsi mereka adalah harusnya umat Islam tidak risih ketika mengucapkan selamat anu misalnya begitu ya. Dikaitkan dengan persoalan transaksi jual beli yang status awalnya adalah mubah. Sementara ucapan selamat anu ini ada pengertian yang mengikat, yakni berupa paling minimal doa atas pihak yang diberi selamat. Seperti seseorang dipromosikan naik jabatan, kawan-kawannya memberikan selamat, begitu kan? Jadi orang ini ridho
ketika mengucapkan selamat atas kawannya yang dipromosikan naik jabatan. Selamat ya, Anda layak dapat bintang. Nah, iklannya begitu. Ya, karena dapat bintang tambahan gitu. Ya, yang tadinya 6 jadi 7 bintang. Misal gitu. Pusing. Iya. Ya. Ini gambaran kebolehan berdasarkan ketentuan dalil bahwasanya jual beli itu adalah boleh dengan cara dihutang, ya, dihutang dengan cara dituliskan tanpa ada jaminan, jual beli dihutang dengan jaminan dicontohkan oleh Rasulullah, ya, kepada si Yahudi bahkan. Artinya perisai Rasulullah kalau zaman sekarang nih ya, kalaulah Rasul ini banyak followersnya, Rasul ini sosok yang diidolakan, mesti apapun saja mesti bernilai, ya. Mohon maaf misalnya kalau Rasul mungkin hari ini ya, di zaman COVID misalnya hidup kembali misal, atau siapapun yang diidolakan oleh orang-orang hari ini di zaman COVID pakai masker, bekas maskernya saja banyak diburu orang, kan begitu ya. Masker siapa nih? Maskernya Freddie Mercury. Ada yang tahu siapa Freddie Mercury? Jun, apa tuh Freddie Mercury sah? Queen. Hah? Vokalis Queen. Wih, mantap, mantap. Anda layak dapat bintang. Sekali lah. Ini gambarannya. Ya, maka diburu orang. Ya, masker yang sudah nggak kepake bahkan bernilai sangat mahal. Bisa jadi demikian. Karena Jun salah satunya penggemar Freddie Mercury. Misalnya begitu ya, apapun yang berbau Freddie Mercury, gua bayarin dah, gitu. Ya. Ya, ini gambaran. Ya, gambaran terkait dengan kembali kepada persoalan Rasul sebagai sosok manusia yang dikagumi, diikuti banyak sahabatnya. Itu bahkan tidak, lu nggak percaya gue, anggap begitu bahasanya. Ya. Tapi tetap menggadaikan barang beliau untuk dijaminkan di saat beliau mengambil sesuatu dalam transaksi jual beli, yakni bahan makanan. Kalau nggak salah di sini gandum, ya, makanan pokok pada masa itu. Ya, maka kemudian inilah yang dijadikan landasan kebolehan transaksi tidak tunai ala Rasulullah SAW sekalipun bertransaksinya dengan orang Yahudi, yang orang selain dari umat Islam. Nah, maka kembali ya, jual beli dengan teknis pembayaran setelah barang diserah terimakan ini, ya, ini ada dua, ya, yang harus kita ketahui tentu saja. Yang pertama, ya, dibayar sekaligus sesuai kesepakatan pada waktu tertentu. Kapan dibayarnya? Bulan depan pas gajian gua bayar. Barangnya sudah diambil lebih dulu sama si pembeli. Berikutnya pembayaran sebulan kemudian. Ya, ya ini apa? Tidak dicicil, tapi pada saat gajian berapapun transaksinya, berapapun harganya dibayar pada saat gajian. Selesai satu kali bayar lunas. Ini yang pertama. Yang kedua, dicicil sampai dengan lunas juga sesuai dengan kesepakatan. 1 tahun ya, setiap bulan saya cicil sekian sampai ketemu akhir tahun lunas. Nah, itu sesuai dengan kesepakatan. Jadi teknis dari jual beli dengan pembayaran setelah barang diserah terimakan kepada si pembeli ini ada dua, ya. Dibayar sekaligus pada waktu tertentu atau dicicil sampai dengan lunas juga sesuai dengan kesepakatan. Nah, semua ini adalah mekanisme jual beli bertempo, ya. Ini yang kemudian mesti juga kita pahami terkait dengan persoalan jual beli tersebut. Nah, berikutnya hadirin sekalian, ada hal yang harus kita pahami dalam persoalan jual beli bertempo atau jual beli kredit ini. Ini rambu-rambu kredit. Di antaranya adalah yang pertama, objek kredit barang atau sesuatu adalah yang halal. Misalnya ya ini sudah masyhur, nggak boleh kita jual beli yang
itu dinyatakan haram oleh syariat. Ya, di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, wa innallaha azza wa jalla idza harrama akla syai'in harrama thamana. Sesungguhnya jika Allah azza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka dia pun melarang upah atau hasil penjualannya. Dagang apa nih si fulan ini? Dagang khamar, nggak boleh. Ya. Jadi mau cara cash, mau cara kredit, jual beli barang yang haram dilakukan. Ada cara cepat untuk bisa kaya raya dan terkenal dalam waktu singkat, apa? Jual ganja. Gitu kan? Ya, langsung terkenal itu. Khususnya ketika ketangkap. Kalau nggak ketangkap nggak terkenal. Terkenalnya di antara sesama pemakai. Ya, jadi kalau sudah tertangkap, terkenalnya bahkan bisa go internasional terkenalnya. Bandar narkoba tertangkap sedang bertransaksi dengan polisi yang menyamar. Biasanya begitu. Ya, langsung itu terkenal. Ya. Nah, ini yang pertama. Sehingga hanya barang halal yang boleh ditransaksikan, baik yang cash ataupun yang kredit. Ya. Nggak boleh barang yang lain. Nggak boleh barang yang dinyatakan haram. Ya. Kenapa? Ketika diharamkan oleh syariat, maka haram mendapatkan harganya, haram memperjualbelikannya, atau haram atau melarang upahnya, haram upahnya, begitu. Ya. Ngapain nih? Biasa jadi tukang nyisir kulit binatang. Binatang apa nih? Sapi. Nggak boleh. Ya, menerima upah dari barang haram, sekalipun hanya tukang jagalnya dan lain sebagainya. Pelanggarannya pokoknya upah dari hasil barang haram adalah haram. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi objek kredit yang pertama yang menjadi rambu-rambu kredit pada saat kita melaksanakan aktivitas jual beli secara bertempo adalah barangnya yang halal berdasarkan ketentuan syariat tentu saja, bukan barang yang haram. Yang kedua, ya, objek kredit bukan komoditas riba. Sesuai dengan gambar ya, itu salah satu komoditas riba. Barangnya halal tetapi masuk dalam komoditas riba. Maka daripada masalah ya sudah jadikan tester. Siapa yang mau beli nanti? Nah, nggak boleh itu. Ya. Artinya apa? Nah, kalau dikasih boleh. Ya, tapi kalau ditransaksikan dengan cara kredit, maka komoditas riba itu tidak boleh ditransaksikan secara kredit. Hadisnya sudah pernah saya sampaikan, saya ulangi kembali dalam kesempatan ini. Al-dhahabu bidhahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bisya'iri wa tamru bitamri wa tamru bitamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin yadan biyadin. Nah, ini yadan biyadin, ya, tangan dengan tangan. Mislan bi mislin, semisal begitu. Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair gandum kasar dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Maka jumlahnya harus sama, dibayar kontan, dibayar tunai. Kalau yang lainnya langsung nyambung itu. Ya, ini Kang Yanuar sama Kang Fahmi sama ibu itu belum ngerti ya. Mohon maaf ya, Kang Is itu bahasanya bahasa Kang Is aja. Mereka belum 17 tahun kayaknya. Hari selain cuma muslim. Nah, ini transaksi barang mubah tetapi masuk dalam komoditas riba, nggak boleh jual belinya secara bertempo. Ya. Kita tahu kurma barang halal, perak, emas, apalagi disukai oleh kaum wanita, tetapi jual belinya harus tunai, nggak boleh masuk ke dalam ranah kredit. Maka apapun argumentasinya, misalnya ada produk-produk dari sebuah instansi yang memberikan keleluasaan bertransaksi kredit dalam bidang yang 6 komoditas ini kurang lebih, itu sama sekali tidak boleh dilakukan. Sempat saya sampaikan dalam kesempatan yang lalu kaitan dengan pedagang kurma yang pengennya transaksinya dibayar terlebih dahulu
transfer, baru barang dikirim kemudian. Cash ya, tapi tidak yadan biyadin. Nah gitu. Kenapa yadan biyadin ini ya harus seperti COD, cash and delivery, cash on delivery. Dibayar pada saat barang sudah diterima. Saya terima barangnya, saya serahkan uangnya. Itu yang namanya yadan biyadin. Selain daripada itu, untuk 6 jenis komoditas tidak boleh dilakukan dalam objek jual beli bertempo atau kredit. Ya. Ini rambu-rambu yang kedua dalam masalah jual beli bertempo atau jual beli kredit. Kemudian yang ketiga, ini yang barangkali juga harus kita pahami, hindari dua akad dalam satu transaksi. Apa makna dua akad dalam satu transaksi? Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, nahan Nabi SAW an bai'ataini fi bai'atin. Nabi SAW melarang dua transaksi dalam satu aktivitas jual beli. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Ya. Ini apa sih transaksinya kalau dalam kehidupan hari ini? Ya, simpelnya leasing. Ya, transaksinya ketahui. Ya, leasing itu adalah jika Anda membeli barang kami dengan cara nyicil dan sampai lunas, maka Anda dianggap sanggup membeli dengan cara nyicil. Kan gitu kan? Jika Anda tidak sanggup membeli sampai dengan lunas, 2 bulan, 3 bulan Anda macet melakukan kredit, maka selama ini pembayaran yang sudah kami terima dianggap sebagai sewa dan barangnya kami sita. Itu leasing. Barangnya sama tetapi ada 2 akad, yakni kalau sanggup menyicil sampai lunas pada waktu yang disepakati sah jual belinya, tapi kalau baru beberapa bulan atau tidak sampai terpenuhi tempo tertentu cicilannya, pertengahan menjelang akhir dan sebagainya, dan dinyatakan orang ini tidak sanggup lagi menyicil, maka selama ini uang yang sudah masuk dianggap sebagai sewa atas barang tersebut dan barang ini akan kami sita. Nah itu leasing yang saya ketahui. Wallahualam. Kalau sekarang misalnya ya muncul sebuah konsep leasing syariah misalnya begitu ya, apakah ada? Ya harus ada penjelasannya, harus ada deskripsi ataupun definisi yang memungkinkan sebuah produk transaksi ataupun jual beli tidak secara tunai tersebut atau jual beli kredit tersebut memiliki landasan atau kekuatan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dalilnya tentu saja. Ya. Ini poin yang ketiga. Jadi rambu kredit yang ketiga ini menghindari 2 akad dalam satu transaksi. Hanya 1 akad ya 1 transaksi baru boleh dilakukan. Begitu. Nah berikutnya rambu-rambu kredit yang keempat ya, yakni hindari penundaan serah terima barang. Uangnya sudah dikasih, barangnya nanti ya. Kan katanya kredit begitu ya. Ini harus dipahami juga. Dalilnya adalah apa yang dinyatakan dalam riwayat Daruqutni dan Baihaqi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali bil kali. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al kali bil kali, utang dengan utang. Nah, gimana deskripsinya? Ya, nanti akan kita lihat ya, dalam riwayat Daruqutni dan Baihaqi ini ternyata terlarang ya. Masuk dalam pembahasan penundaan serah terima barang. Transaksi model ini dalam hadis nyatakan bai'il kali bil kali, jual beli kali dengan kali, bukan kali empang, bukan ya. Kali di sini maksudnya utang dengan utang. Lo ada ya jual beli utang dengan utang? Lah ada, nggak dalilnya ada ya. Dan prakteknya hari ini bisa jadi ada. Mungkin oleh sebagian orang ini dianggap sebagai sebuah hal yang ini kan bagian dari mekanisme transaksi modern misalnya ya. Dan kita harus juga bisa beradaptasi dengan model transaksi modern saat ini. Begitu ya.
uang berubah menjadi selembar plastik begitu ya, yang kemudian cukup digesek selesai pembayaran begitu, berubah terus tuh katanya. Tapi faktanya yang harus kita ketahui adalah bagaimana hukum-hukum terkait dengan persoalan transaksi ini yang lebih penting untuk kita ketahui. Nah, tambahan argumen ya terkait dengan apa itu al-kali bil kali ya, di antaranya adalah ini ya. Wal kali bil kali an yabi ar-rajulu dainan lahu ala rajulin bidainin ala rajulin akhar. Jual beli kali bil kali adalah Suaranya. ini di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik dinyatakan seseorang katakanlah si A menjual barang miliknya yang masih terutang kepada pembeli yakni si B dengan pembayaran yang juga masih terutang di tempat orang lain. Pusing ya. Ini penjelasan dari ulama Imam Malik khususnya terkait dengan al-kali'u bil kali ya, jadi jual beli al-kali bil kali ya, ini jual beli utang dengan utang. Nah, dalam pandangan ulama yang lain ya, di antaranya di kitab Al-Umnya Imam Syafi'i, wal muslimuna yanhauna an bai'i daini bidain. Kaum muslimin dilarang untuk jual beli utang dengan utang. Keluar lagi istilah utang dengan utang atau al-kali bil kali. Nah, ini sebagai sebuah hal yang barangkali saya bilang tadi di awal, bagian dari perkara kemodernan yang tentu saja sekalipun seperti apa modernnya tentu harus memiliki landasan hukum. Boleh dinyatakan oleh syariat, maka boleh kita lakukan. Dilarang oleh syariat sekalipun itu mendatangkan manfaat yang sangat banyak, tetapi kalau dilarang oleh syariat maka harus kita tinggalkan ya. Nah, ilustrasinya adalah seperti demikian ya. Ini kurang lebihnya nih, al-kali bil kali atau adain bidain ya. Bingung nih siapa yang harus contohkannya. Si Mukidi saja lah ya. Mukidi ini pemilik dealer ya, kemudian datang Pak Ijo ya. Pak Ijo ini hendak membeli mobil merek X. Sayang si Mukidi selaku pemilik dealer tidak punya mobil yang diminta oleh Pak Ijo. Kemudian Mukidi menjanjikan mobilnya akan dipesankan terlebih dahulu ke produsennya dan akan datang sebulan kemudian. Begitu. Lalu Mukidi minta agar supaya terlihat serius ya, si Pak Ijo harus bayar DP misalnya 10%. Ya, jadilah si Pak Ijo ini menyetujui ya, kemudian mereka melakukan transaksi deal harga lantas berpisah. Di saat Pak Ijo bayar DP yang 10%, pembayarannya tidak tunai. Nah, ini repotnya nih. Ya, seriusnya sih mau transaksi, kata Pak Ijo, lu nggak percaya gue ya, gitu, bingung ya. Anas Sultan, fulus banyak, tapi nggak pernah dikeluarin tuh fulusnya. Ngomong doang begitu. Ya. Sehingga uangnya terutang, sementara Mukidi sendiri belum memiliki barang yang dipesan oleh si Pak Ijo, sehingga barangnya juga terutang. Ketika ini ditransaksikan, mau pakai metre yang 1 juta, misalnya ya, 6.000 kagok begitu ya. Maka jadilah transaksi model begini tukar menukar antara utang dengan utang. Itu kurang lebihnya al-kali bil kali. Ya, makanya ini yang harus kita ketahui, kita pahami. Ya, transaksi modern dan apapun istilahnya dan lain sebagainya tentu harus kita pahami detailnya seperti apa. Ya, dari ketika kita sudah diawali dengan misalnya jual beli kucing dalam karung, ini kan sesuatu yang tidak jelas. Harus ketahuan itu betul nggak itu kucing, begitu disenggol bunyi meong-meong, tetapi apakah betul itu kucing? Ya, misal begitu. Ini gambaran terkait dengan berbagai hal yang dinyatakan oleh manusia modern hari ini sebagai sebuah transaksi modern, tetapi
sebagai penutup